Apakah Anda sering sulit untuk bisa percaya pada orang lain? Atau Anda sering merasa bahwa kepentingan orang lain lebih penting daripada kepentingan Anda sendiri? Bahkan terkadang Anda merasa bahwa dengan membuat orang lain bahagia, maka Anda baru bisa bahagia. Halo, selamat datang di channel kami. Dalam kehidupan ini, banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa pengalaman-pengalaman di masa kecil bisa mempengaruhi kehidupan pada masa dewasa. Hal ini bisa memberikan dampak yang kurang baik dalam kehidupan kita karena akan mempengaruhi pola pikir, kebiasaan, karakter, bahkan kesehatan mental kita. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas trauma yang muncul di masa dewasa akibat pola asuh di masa kecil, yaitu parentifikasi. Pertama-tama, apa sih parentifikasi itu? Jadi, parentifikasi adalah suatu kondisi di mana seorang anak dipaksa untuk mengambil peran orang dewasa dalam keluarga. Seringkali karena salah satu atau kedua orang tua tidak mampu menjalankan tanggung jawab mereka. Entah harus mengambil peran sebagai pengasuh bagi saudara-saudaranya, atau bagi orang tua mereka sendiri. Ini bisa berupa tanggung jawab emosional ataupun fisik, seperti mengurus rumah tangga, mendengarkan dan memberikan dukungan emosional pada anggota keluarga, atau mengambil tanggung jawab keuangan. Dan parentifikasi dapat menyebabkan berbagai dampak jangka panjang pada anak, baik secara emosional maupun psikologis. Berikut adalah 5 tanda trauma parentifikasi dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama adalah kesulitan untuk memahami batasan pribadi sehingga merasa diri sendiri tidak penting. Anda seringkali susah untuk berkata tidak ketika ada orang lain yang meminta bantuan. Hal ini terjadi karena yang Anda tahu hanyalah menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan Anda sendiri. Lalu yang kedua adalah sulit untuk mempercayai dan mengandalkan orang lain. Anda susah untuk mendelegasikan tugas dan lebih suka untuk melakukannya sendiri. Hal ini terjadi karena ketika anak-anak, Anda harus berjuang sendirian. Anda tidak memiliki seseorang yang bisa diandalkan. Yang ketiga adalah stres dan kecemasan. Karena memikul tanggung jawab yang besar dari masa kecil, Anda mudah merasa stres dan cemas yang berlebihan. Selain itu, saat kecil Anda tidak pernah belajar yang namanya bermain atau hidup di momen saat ini. Yang keempat adalah kesulitan untuk mengidentifikasi emosi dan perasaan. Hal ini bisa terlihat ketika Anda sulit untuk mengungkapkan apa yang sedang Anda rasakan atau apa yang Anda butuhkan. Hal ini terjadi karena Anda tidak pernah belajar bagaimana mengkomunikasikan perasaan Anda pada orang lain. Dan yang terakhir adalah perfeksionis dan menjadi harus berprestasi. Hal ini terjadi karena Anda tidak pernah menerima pengakuan dan penghargaan saat masih anak-anak. Jadi Anda merasa harus berusaha keras untuk menerima pengakuan dan penghargaan itu di saat dewasa. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah sadari dan akui trauma tersebut. Mengakui perasaan dan pengalaman masa lalu adalah awal dari proses penyembuhan. Lalu cara yang kedua adalah pelajari dan praktekkan self-care. Mulailah merawat diri Anda sendiri dengan lebih baik. Ini termasuk untuk cukup istirahat, makan sehat, berolahraga, dan melakukan kegiatan yang Anda sukai. Lalu yang ketiga adalah melakukan journaling. Menulis jurnal tentang perasaan dan pengalaman Anda bisa menjadi cara yang bagus untuk mengeluarkan emosi dan melakukan refleksi diri. Cara yang keempat adalah membangun batasan yang sehat dengan orang lain. Anda harus mulai berani untuk berkata tidak dan menetapkan batasan dalam hubungan dengan orang lain. Cobalah membangun hubungan yang mendukung dan sehat. Yang terakhir adalah berikan waktu pada diri sendiri. Penyembuhan dari trauma tidak terjadi dalam waktu semalam. Bersabarlah dan berikan waktu pada diri Anda sendiri untuk pulih. Perlu diingat bahwa setiap orang berbeda dan metode yang bekerja untuk satu orang mungkin tidak bekerja untuk orang lain. Yang terpenting adalah tetap mencari cara untuk mendukung kesehatan mental dan emosional Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Ingat untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.